Lagu pembuka, marilah kita saksikan kreasi dari seniman kita, Mas Panji. Luar biasa. Itu lagunya siapa, Ki? Kalau bicara penciptanya, lagu itu lagu dolanan anak-anak zaman dulu sih ya. Oke, siap. No-name itu kita nggak tahu siapa penciptanya. Dan malam ini Ki Sengkek menyuarakan ini untuk mengingat masa kecil kita. Dan lagu itu. Oke, saya langsung ambil alih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini alhamdulillah Ansor berbicara tentang budaya Tegal. Kemarin kita upas secara detail dengan Ki Sengkek juga. Kebetulan Ki Sengkek termasuk ketua bidang seni budaya pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal. Dan malam ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, top, dan nanti juga Ki Sengkek bisa kita tektok ya, akhirnya beberapa hal tentang bagaimana ngomong nanti soal tema yang kita masih simpen itu temanya apa. Oke, malam ini kita bersyukur dan terima kasih sekali kepada Lembaga Seni Budaya dan termasuk media Ansor Tegal, juga termasuk hari ini, malam ini ditayangkan secara live di beberapa media Ansor, yaitu IG, Facebook, halaman GP Ansor, kemudian juga ditayangkan di YouTube-nya yang merupakan kebanggaannya Ki Sengkek. YouTube-nya apa, Ki? Ki Sengkek TV. Oke, dan nanti kan juga tayang juga di YouTube-nya Pawon Imam Juni. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan begitu. Kalau itu menjadi kebanggaan Ansor sendiri kalau Pawon Imam Juni ini di share di dan sebagainya. Siap. Kalau mana dokumentasi ini? Malam ini saya langsung ke perkenalkan saja. Malam ini selain juga Ki Sengkek yang tidak asing lagi di dunia persilatan dan akhirat. Kita juga kemudian
apapun fenomenal dan saya yakin banyak yang sudah kenal, yaitu Mas Imam Jun. Tepuk tangan untuk Mas Imam. Beliau ini termasuk salah satu ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tegal yang nasibnya terus cerah walaupun di sana sini mendung. Kira-kira gitu Mas Imam Jun. Juga malam ini kita ramaikan, sekali lagi kita diramaikan oleh seniman kita, yaitu Mas Panji. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih, dan malam ini spesial karena kita akan mengangkat tema ya. Langsung diambil alih ini, oke, biar kita lebih enak. Kita akan mengambil tema apa kira-kira gitu? Kalau melihat tongkrongannya, tongkrongannya Kang Imam Jun ini yang sudah sangat mendunia. Oke, siap. Sama lain selain kita bicara tentang budaya dan seniman Kabupaten Tegal. Siap, sekaligus juga ini udeng-udengnya luar biasa. Tapi nanti juga kita akan kuliti, iya, kita gali lah nanti dan sebagainya. Nanti oke. Iya. Sebelum ke Imam Jun, kira-kira disengke soal sebagai ketua bidang seni dan budaya Tegal. Ini luar biasa, ini langsung dilatari oleh Mas Panji. Kenalin dulu lagi, Iya. Kira-kira ada perhatian apa dari Ansor untuk seni dan budaya Tegal? Karena bagian dari mungkin program-programnya nanti mau ngapain aja, selain juga nanti bisa didengar oleh Mas Imam Jun. Kira-kira sebagai ketua DKKT Kabupaten Tegal. Ya. Kira-kira apa aja nih? Untuk Ansor Kabupaten Tegal sendiri, dalam hal ini saya selaku yang membidangi di bidang seni dan budaya, punya istilahnya tujuan bagaimana kita itu bisa membumikan budaya lokal kita sendiri. Kita bisa membumikan tentang peradaban khususnya masyarakat Kabupaten Tegal agar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebab kadang kalau kita melihat selama ini seni dan budaya yang asli Tegal jarang kita yang mau mengulik, tapi di tangan beliau ini kita berharap besar ya, budaya Tegal bisa tetap lestari, bisa terus menjadi istilahnya kebanggaan khususnya buat masyarakat. Oke. Ansor tetap akan mengawal hidupnya seni dan budaya Tegal ya. Dengan beberapa programnya apa aja kira-kira? Malah dekat ini yang paling dekat. Ya. Kita nih mau mengadakan festival seni budaya, khususnya untuk lomba cipta puisi dan lagu Tegal. Agar kemudian luar biasa. Ini baru itu. Agar kemudian seni budaya Tegal tetap terawat lestari, bahwa kita ini punya ciri khas, punya istilahnya hari mana-mana. Sebenarnya itu Tegal, bahasa Tegal itu sudah sangat mendunia. Cuma kita sendiri kadang-kadang lupa. Wong nang TV, kita lihat di TV, orang ngapak ini itu, padahal itu bukan bahasa Tegal, tapi katanya itu bahasa Tegal. Padahal itu bahasa ngapak. Tapi kenapa itu yang dikenal bahasa Tegal? Karena Tegal bahasanya khusus itu mendunia. Intinya Ansor terus dibawa oleh ketua bidang budaya Desa Karno akan terus merawat kebudayaan, merawat kebinekaan, dan terus kemudian menggelorakan nilai-nilai NKRI. Kira-kira begitu ya? Benar sekali. Oke, saya langsung ke Imam Jun. Nanti barangkali nanti juga bisa serimpungi oleh bisa kira-kira begitu, serimpungi bahasa. Mas Imam Jun. Tes mas. Oh ya. Selain dari kata
beliau juga merupakan salah satu pencipta lagu-lagu dangdut yang luar biasa sudah mendunia, dan nanti bisa dieksplorasi apa saja. Ini bagian dari, dan ini salah satu putra daerah Tegal, kebanggaan Tegal. Mas Imam, kira-kira Tegal itu dalam konteks kebudayaan itu anak apa bae sih Mas? Janjane sing kemudian perlu diketahui oleh masyarakat. Kira-kira dalam konteks ekspres kebudayaan, misalnya seni, terus apa lagi Mas? Wayang termasuk ya, terus selain bahasa dan sebagainya, apa aja Mas kira-kira Mas? Monggo Mas. Ya. Atau nuwun Mas Samsul. Biasanya yang bunga pur diundang nang acaranya Ansor. Ya, terus terang bangga nuwun. Jadi budaya Tegal, kalau menurut saya, setelah saya amati dari zaman yang cilik sampai saiki ya. Cilik. Budaya Tegal sing paling larang apa sih? Yang paling mahal dari Tegal apa sebetulnya? Bahasa Tegal itu budaya paling mahal. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya bahasa Tegal gue, siji bahasa jelas itu makhluk Allah yang mulia juga. Semua suku, semua negara, semua bangsa itu punya banyak bahasa. Masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Tegal dua bahasa cewek. Iya. Sing orang mungkin ditemukan di negara liar. Gue sih ngarane bahasa apa ya? Beda. Aku tidak mau jelaskan. Mau jadi mono. Tapi jelas bahasa. Bahasa Tegal itu bahasa siji jenis ngarane dunia. Oh iya ya. Loh, apa ini orang? Kau satu isi berang ada ngidul Banyumas. Bahasanya Tegal. Ngapak nih karena sisiran ngapaknya karena. Kita kenapa kita beda ya, nanti kita jelaskan ini. Tapi para mereka cukup waktu dari sini ya. Sementara kita bahas masalah budaya Tegal dulu. Jadi Tegal dua bahasa, dua budaya sih paling larang bahasa. Bahasa. Karena bahasa memiliki tidak kita temukan dimanapun, hanya ada di Tegal. Ciri khas. Kita mungkin bisa belajar atau menganalogikan dari negara-negara lain. Ada India misalnya. India. Dia bikin lagu, bikin film pakainya bahasa India. Oh iya. Kita dipaksa untuk mendengarkan dan kita terima kok. Iya. Ya walaupun kita mengerti ini. Iya kan? Iya benar. Jangan dinikmati lah. Kita nikmati. Iya. Itu kan dari negara Arab juga begitu. Libanon kayak gue pada baik. Jepang belakangan sing terakhir Korea itu kalau Indonesia berbeda atau belang-belang film dengan lagu aduh. Iya. Saya kiki luar biasa ya. Karena konsisten mengangkat negara lewat budaya. Kok kehadiran negara ngangkat itu tadi kita tahan dulu. Saya juga nyomain diri. Ya. Kemana-mana saya itu tidak pernah menggunakan bahasa lain. Saya ke Malaysia, saya nggak bahasa Tegal. Nyomarin Jerman, boleh bahasa Tegal. Yang ini juga bahwa nomor bisa bahasa liane, saya lihat bahasa Tegal. Kita kudu bangga mare bahasa Tegal aja isin. Kue sing saya. Iya. Wong Tegal mayoritas izin nganggo bahasa Tegal. Jadi sangat persepsi wong Tegal sangat persepsi. Perasaannya bahasa Tegal bahasa sini-sini. Iya. Anu apa rene kayak desa. Perasaannya seperti itu. Perasaannya tok padahal dia hanya persepsi. Padahal ini memang kalau menurut sejarah ini diciptakan oleh kolonial dan oleh orang-orang negara Jawa. Karena mereka pengen mengangkat kasta mereka seolah bahasa mereka yang lebih tinggi. Padahal bahasa itu bahasa. Iya, yang pernah oleh sing gurune yo. Ya. Jadi kayak gini. Wes salah kalau sama enggak sama memang budaya bahasa punah, Jawa punah. Simbol yang ngerti kayak Iya, primer. Bahasa justru bahasa Tegal itu bahasa ibu. Bahasa ibu. Ya, contoh paling konkret. Ya. Ari nang Solo wetan.
kaca kan kalau Iya. Aslinya Gatot. Ari Arjuna, Iya. Arjuno, Ari Yudhistira, Yudhistira. kan? Iya. Werkudara, anak Werkudara. Iya. Tapi kalau kata Werkudara, kata Arjuno, kata yang lain itu dikasih akhiran nek, misalkan Werkudara ditambah nek, itu tidak langsung menjadi Werkudara, itu salah juga. Tapi Werkudara kembali ke bahasa ibu, yaitu bahasa Tegal. Oke, siap, luar biasa dari Bapak terhadap malam ini. Kita mulik-mulik bahasa Tegal lah. Mudah-mudahan pemirsa di bahasa dulu sih ya Kinyong kau ngomong bahasa terus seni yang lain, budaya yang lain. Ngomong tari gimana? Ada baik sebenarnya. Sebenarnya nggak beda jauh. Bahasa itu tadi kan dasarnya keseluruhan dari seni budaya itu kali dia sebenarnya bahasanya yang paling inti itu bahasanya. Nah, kemudian timbul di kesenian-kesenian yang lain, budaya-budaya yang lain. Yaitu baik budaya yang berupa kesenian atau kan seni kan salah satu unsur dari budaya. Salah satu unsur dari budaya. Seni tari misalnya. Tari itu kan yang dua tarian sing khas sebenarnya. Iya. Apa ya? Yang misalnya endel ya, topengnya Kresna sing ditarik sing pas acara yang jam lari kayak gitu. Si arane Mas Romi siapa arane ya Mas? Bu Sui itu sebenarnya kudu Singarang. Tapi Singarangnya ada sing mbiyen. Iya. Tapi wis ora benar sampai saiki ceritane, tapi sing melestarikan Bu Sui. Nah, sayangnya memang nangkene masih kurang diperhatikan, masih kurang disebarluaskan eben dadi tarian sing lebih nasional. Di mana curhat Oke. Iya apa? Wayang juga. Wayang ada semacam pakem sendiri. Oh iya. Pakem Tegalan sendiri, baik dari penyajiannya, musik iringannya sampai bentuk wayangnya pun ada pakemnya sendiri. Dan alhamdulillah wayang Tegalan itu sudah dieksplorasi Pak langsung sampai ke Belanda ya. Itu sampai satu pada saat kemarin akhir-akhir beliau masih hidup, beliau sempat kembali mengangkat pagelaran wayang, tapi gagrak Tegal dari iringannya, dari gamelannya sampai ke penataan wayangnya ada khas itu dari Tegal. Itu yang menjadi keinginan beliau untuk mengangkat kembali wayang. Iya luar biasa. Ini si Jimaning sing jadi perhatian dan harus kita perhatikan. Kue dolanan. Nah, Dolanan sing nyong juga pernah ngerasakan kue. Apa kemudian sempat ditinggal dengan kemudian hari ini gadget luar biasa. Kira-kira setelah ketua DKKT duwe perhatian gua orang kayak Alhamdulillah, kue juga salah satu siji kesenian atau dolanan budaya lokal ya. Si memang kudu di paling orang sih digali maning lah. Karena wis akeh sing ilang. Iya bener. Karena berenang dolanan macam-macam kali itu zaman cilik ya. Iya. Saja-saja kepang, segala macam lah. Iya. Dan itu ada hidung-hidungnya ya. Dan jadi tahun ini 2019 itu alhamdulillah ketika dinaik kepercayaan sing dibut pun gawe acara akhirnya jangan kalau acara-acara gawe acara nyong festival. Salah satu isian ngerone disampaikan begini. Pokoknya ngono wis serba Tegalan lah ya. Lombane apa Tegalan. Puisine puisi Tegalan. Terus ana salah satu acara festival dolanan Tegalan. Kowe nang kono lu ngerti. Dan puluhan sampai mungkin ratusan dolanan ya. Padahal waktu kowe sing melu hanya sekitar 10 kecamatan ya. Iya. Aku lebih ngerti waktu kayaknya. Jadi dolanan itu misalnya kita kan ada dolanan, ini acak hari-hari lah, apa bebek-bebekan kayak. Iya. Ketika sing tampil wong, apa nih? Tuku waru. Ya.
Sing dolanane mbak, dolanan kok iki. PPK. Dolanane pada Terus ijine maning daerah Maruja harus lo dadi tampil gue. Taruh tampil gue. Jebule lagi beda. gue. Dolanane mbak. Sing ngerti Kok kaya anda harus biasa. Dan gue BG yo ngerti gue. Iya, ini lagu Siti nyanyi kapan di lagu dolanan ya. Dolanan kan itu ada BPK. Ya. Cuman lagunya dilala perpojokan Tegal itu beda-beda. Karena beda nyigunyikan kan kita gunain wong pandai. Tapi ini beda sama tadi. Umpet-umpet beton sadina orang ngaton nerpopon tumis wake jengwak liwon nyikunyik bedaringan turun jengking kemalingan ulek-ulek tiba jublek sing dadi bawon budek Sing dadi bawon budek daerah petang kidul sithik. Jadi memang Tegal itu dua khas dewek-dewek. Orang kidul pulang-pulang, anak dewek ngulon dukuan. Ya ada dewek. Makan ki kudune memang kudu digali lagi. Digali. Ayo gue ya kan. Siap. Mas Imam Jun dan Kisengke. Ya. Mungkin ini bagian dari refleksi kita tentang bagaimana dan anak presiden Siti lah bukan Kudu campuri ya. Belum ada lain. yang pemilik YouTube nanti juga bisa ada translatornya. Ini bagian dari kita mentoleransikan orang-orang yang nggak paham soal bahasa Tegal. Tapi juga kita juga bangga terhadap Tegal, makanya ada sedikit kita eksplorasi Di mix lah. di mix lah kira-kira begitu. Di malam ini kita coba tarik refleksi refleksi kira-kira sebetulnya ancaman apa sih sing kemudian engkau bakal budaya Tegal akan tergeser. Bukan anak, kira-kira apa Bayu Salmiki, kira-kira generasi penerus masa depan. Kalau kemudian dari ini Kisengke itu dengan umurnya yang kemudian terus ya walaupun begitu ya mati masih maju dengan umur yang kemudian bahasanya tetap ada generasi penerus. Sebetulnya sing menjadi satu refleksi kita terhadap generasi penerus bangsa. Wong Tegal gue kudu keprimen dari bahasanya. Ya. Mulai sing yang saat ini menjadi tulisan saya dan teman-teman khususnya pemerhati budaya ya. Kue mikir justru seni budaya Tegal khususnya bahasa khususnya bahasa kue akeh sing wis hilang, wis akeh wong sing ora gelem nganggo. Sudah banyak orang yang bahkan malu untuk memakainya ketika di luar Tegal. Mengemper misalkan Jakarta. Misalkan Jakarta, aku dulu ke Jakarta. Iya. Puluhan tahun aku ke Jakarta. Dan saya di situ kumpul dengan banyak orang Jawa, bukan Wetan. Saya dipaksa untuk ngomong bahasa Wetan. Bahasa Wetan. Iya. Dan kok beda kadang wong saya kok gawe. Nah, asli wong Tegal. Nah. Kuliah nang Semarang. Gue artinya bahasa Tegal, gue wis mulai tersisih. Lah gue bahaya. Gue tuh prihatin. Ya kan? Iya. Sing cilaka malih kayak dia. Ya memang ada orang banget kita memang. Ketika bahasa Tegal di film-film dijadikan bahasa lemu contoh, bahasa ledekan, Lucu-lucu. beda dengan bahasa lain, misalnya bahasa Betawi, bahasa Jawa, Wetan ya. Ketika di film, biasanya kalau Tegal nang film, dia mesti bikin batu. Iya. Oke, ya. Kita ini jadi jomos, Uang kebun. tapi orang Wetan, ketika ngomong dia jadi majikan, tapi tetap dengan bahasa Jawanya. Ini kan secara tidak langsung, ya mungkin unsur sengaja atau tidak, saya nggak tahu ya. Dari sutradaranya atau dari pemainnya kita nggak ngerti. Tapi unsur sengaja atau tidak itu sebetulnya semakin merendahkan posisi bahasa Tegal. Apa karena wong Tegal gue lah sing gegel. Tapi Tegal itu sebenarnya dua talenta, dua
potensi seniman sing luar Dan biasa. siapa boy? Nah, ya, siapa boy? Mulane kayak yang kita cerita bahwa Tegal kan duwe tokoh-tokoh seni atau apapun sing hebat sebenarnya. Tingkat nasional sampai tingkat dunia. Tokoh pewayangan bisa mengeksplor. Termasuknya kan ngomong tokoh pewayangan juga. Iya, apa? Jadi mungkin pertama sih yang ngerti ya, mungkin anak Parto Tegal, kan film. Parto Tegal dia Wong daerah kene ya sana ada Pakungan apa? Pakungan. Tahun 70-an kan anak bintang film kok aneh Parto Tegal. Terakhir sekitar tahun 20-an kan gak bisa sandiwara Tegalan dan radio Serenada Teko Iskandar. Serenada. Dan radio anak sandiwara Tegalan. Pada tahun 20 viral lah. Saiki ano? Saiki cuma untuk promo. Relasi. Lanjut dulu. Kedua, sing yang kenal, wong sing ngangkat budaya Tegal dari sisi bahasa minimal ya, atau dari apapun lah ya. Najib. Besok tahun 70 sana, wah, coba bayangkan, saat zaman semono durung anak, taring durung top, buat lagu campur sari, aku nggak apa-apa. Apa mana lagu Banyu Masar lagu, durung, Tegalan wis mulai juga lambang Indonesia loh, lagu Tepoci lagu Mandra Indonesia. Mandra tukang becak sering rusak, dasar lucu uwonge, gak sabar lah kaceng lele. Dan bahasanya butuh bahasa apa bahasa kasar. Bahasa dekat tapi kasar. Luar biasa Najib. Nah, kita tahun 2000 sangat yang nyaksini dewek ketika 25 tahun kemudian tahun 1994 aku di Jakarta orang Najib ya di sana ini bunuh lagu zaman dulu produser pencipta lagu penyanyi nasional orang Najib hormat kabeh Aku karena konsistennya Kang Najib ya artinya zaman itu bahasa kita itu benar-benar menjadi apa namanya ya menjadi produksi yang menghasilkan Oh iya bukan tas bawah marketable Pak itu didol enggak gue tahun itu Nusantara saya gue Iya tapi karena regenerasi sih memang kurang akhirnya ya saya ini mulai surut. Nah terus yang sisi lain anak kartunis apa kue kartunis? kartunis itu gambar Iya. kayak Tegal ya nang nama jalan trust kayak orang salah maksudnya selain alamnya mas TPH ya apa itu kayak orang salah masalah terus masalah termasuk masalah menengah ke atas lah dan film mana Imam Tantowi film sadurungan film bahasa daerah liane bahasa Tegal di sana film Tegalan lo film apa kayak apa sih udah sebenarnya itu sisi mana apa ya Istri Gunung Merapi ya kan oke Imam Tantowi nggak bisa mesti nggak unsur Tegal baik daerah baik bahasa tokoh mesti nggak Pancasona. nah mesti kayak salah satunya kalau bikin film ya anak Tantowi anak Herul Umam ada orang saya Pak Agaro di hari Sabtu. Herul Umamnya mau Tegal. Terus Nawayan ki tentu Susmono. Ya nyong kenal krungu nama Ki Susmono sekitar tahun 92-an ya. 98. Nyong krungu aran kue Lagi booming ya. mulai booming ya. Wis banyak krungune bukan dari sini saya di waktu itu di Jakarta ya gue ya. Gue di Jakarta nang dunia musik. Kue sing cerita siapa? Ari Wibowo bosnya yo. Produser saya Ari Wibowo sing Mbak Madu langsung kan. Oh Billboard. Gue ngomongnya kamu kan untuk semono namanya dengar mas. Wih gila tuh, jangan gila tuh. Keren banget. Maksudnya gimana? Lucunya minta ampun. Begitu kita pentas nang Semarang waktu Faiz. Padahal sampai mau Tegal. Tapi orang tahu. Tapi karena ya aku mikir aku bukan orang penggemar wayang. Lagi merantau Jakarta. Terus memang saya bukan penggemar wayang. Tapi ditanya itu masa sih mas? Ada penasaran. Ternyata ya itu begitu benar. Ya itu dengan beraninya ya ini keberanian luar biasa menurut saya. Keberanian yang luar biasa ngangkat wayang sing umumnya wayang itu kan bahasanya kata-kata. Tapi itu dengan sangat berani bukan
luar biasa pasti nggak bisa. Dan sesuai dengan pakemnya wayang. Ya, dengan bahasa Tegal dia berani ngangkat, ngelawan arus, dan ternyata bisa diterima di Indonesia. Walaupun awalnya kan memang ditolak ya. Iya. Seluruh tak dalam-dalam mungkin saya tahu itu menolak. Tapi dia berani dan konsisten. Nyatanya apa? Dalam bahwa kabeh saiki kok. Iya. Seluruh Indonesia bahkan dunia. Iya. Mengaku. Dan itu artinya bahasa Tegal teh Mendunia. bisa berdunia. Asal kita mau. Sampai ke Belanda sendiri, wayang itu kan bahasa. Iya. Dan mereka kita paksa mereka harus mau belajar. Tapi kamu belum belajar. Dilanjutkan Mas Selamat Gundul. Nah, wayang dengan supportnya. Itu luar biasa. Kalau Mas, kalau Kitus kan memang dengan entertainnya luar biasa ya. Kalau Mas Gundono kan dengan filsafatnya sih. Iya. Dasar juga. Hidungnya sih terkenal apa ya? Anak Banyu. Banyu lan geni. Terus Anak cerita wong Jawa sanggolane makna luar biasa batin nemen sih kayak ya masing-masing dua ciri khas ya. Dan mereka orang-orang yang berhasil mengangkat bahasa Tegal, budaya Tegal sampai tingkat dunia menjadi setara dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kudune iki jadi barometer bagi seniman-seniman Tegal, bagi masyarakat Tegal. memang kalah karo leluhur Sing dadi masalah ngono Kang Samsul Mas. Iya. Mengangkat budaya Tegal kepingin, mau mengangkat budaya Tegal gimana? Orang balik sing Jakarta pengen ngomong wis sambung lah gue. Lah, ini lucu ya. Dari nyong balik ke Jakarta. Itu jadi paling apa? Ke Jakarta paling dagang. iya Balik pun nih takoni, kon semangat, oh saya sudah waduh. dan terkenalnya bahasa waktu puasa Waktu bos kan lucu banget tuh. Monggo di dalam maaf, lo sampun ada kalau kan kita sambut ada. oh iya Apa ada? Aku siapa? Jakarta. iya Ini bahasanya kayak bagaimana kita mau mengangkat menjadi kebanggaan budaya sendiri. Kalau pribadinya sendiri orang tertentu tidak bangga dengan bahasanya sendiri. oke siap nyong pengen nang kene itu pengen bahasa saya itu rekomendasi go siapa generasi penerus kira-kira sebetulnya kudu keprimen karena kalau nggak tergerak secara sistemik masyarakat mungkin wis sadar penggiat tapi mungkin pemerintah itu dorong kira-kira begitu tapi engkau kita lanjut setelah kita nyanyi Mas Imam Jun saya persilakan untuk nyanyi satu lagu nyanyi untuk Mas Imam Jun wes pokoknya saya kira malah apa mengigit dadakan dan alhamdulillah bisa kalau dan alhamdulillah sebelum itu dan alhamdulillah selalu kita disponsori oleh program Ansor Kabupaten Tegal yaitu Kopi Hieta. Monggo disupport Kopi Hieta. Sing mau saya teh. Iya. Slogannya apa slogannya? Apa? Sedepenya Kak. Iya, Supaya sedepenya. ngumpulin sama tetangga. Beda bahasa begitu. Itu bahasa. Tapi jelas Kopi Hieta ini selalu kemudian menawarkan rasa-rasa besar apa kira-kira itu. Monggo. Ya jasa. Ini kan di Oke, salah dijelas gawe endong tahun 2005. Umumnya lagu Tegal kan lucu, tapi ini gawe lagu Semadang. Semadang itu terus lah. Kemudian bapak di mana komposisi? Ngajari banyu
muncul Mas Haji. Itu lagunya sedih. Iya. Ada sedih. Kayak seniman saya ini kan Pak, dia Ya. Iya. Ini kan si model si kayak sampai atau udah dia kan sedih gitu. Iya. Oke. Tadi soal sebetulnya perhatian itu harus siapa saja, bukan hanya penggiat seni ya Mas. Nanti bisa disambung sama Kiai. Ya. Kira-kira sebetulnya penting orang sih pendidikan, support pendidikan terhadap meleknya kebudayaan Tegal bagi siswa-siswi. Angger iya bener, kira-kira sebetulnya kudu keprimen. Nah, misalnya apa kudu anak semacam salah satu ekstrakurikuler misalnya gitu, atau misalnya kurikulum sing berbasis lokal. Kira-kira gimana Mas Yonjung? Penting apa ora sih? Ini bukan kemudian bahasa itu dikelola oleh saya pemerintah bahasa. Jadi pertama mungkin yang perlu harus dirubah adalah mindsetnya dulu. Mindset orang-orang kita, khususnya orang-orang yang punya posisi penting, baik itu di pemerintahan atau di ketokohan. Itu bisa jadi misalnya ustadz atau kiai atau apapun lah ya. Itu harus merubah mindset dulu bahwa bahasa Tegal bukan bahasa rendahan, bahasa Tegal butuh bahasa ledekan. Bahasa itu bahasa yang sama posisinya dengan bahasa daerah. Itu harus dirubah mindset itu. Setara. Itu kalau hanya sekedar penyanyi atau seniman yang berupaya untuk itu, saya kira agak mustahil. Iya. Agak berat lah. Tapi ini harus semua elemen. Jadi kabeh kudu merubah mindset di sini. Iya. Bahwa bahasa Tegal bahasa sing kudu dirawat, kudu dilestarikan. Contohnya begini, maksudnya kita punya analogi seperti ini. Gimana? Kita punya tadi saya pernah cerita tentang negara-negara itu untuk level negara, level daerah ya misalnya. Tarling, Iya. dua bahasa Cirebon. Benar. Iya. Mereka konsisten dengan seni bahasa Cirebon, baik lagu atau pakai wayang-wayang apa sih kayak karena kayak salah satu grup apa bela semua sandiwara semua. Bahasanya kita bahasa aku loh bahasa. Mereka harus dipaksa itu, dipaksa orang harus menerima itu. Dipaksa ya, harus dipaksa memang. Harus dipaksa dan akhirnya timbul. Nah, mungkin awalnya secara terpaksa kita terima, tapi lama-lama sudah menjadi kebiasaan. Jawabannya seperti itu sama. Batak sebetulnya kita menemukan orang Batak dimanapun ngomong mesti bahasa Batak. Lagunya Batak. Oh Madura ketemu kalau Madura mesti ngomong orang Madura juga awalnya itu ucapan bubulan oleh mereka sama. Yang mungkin agak terakhir agak mutakhir bahasa Osing Banyuwangi, bahasa Osing Banyuwangi. Saya di Jakarta punya banyak teman kita. Mereka orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi banyak sono. Gue apa? Nang kana dunia orang belum ngomong bahasa Osing, Ising, ngomongnya Jawa, ini Jawa. Iya. Gue ya gue. Tapi 5 tahun kemudian, 5 tahun belakangan ya, ketika si siapa? Yang sana bupati siapa sih? Mas. Orang ini juga loh. Orang yang bupati Banyuwangi Aswar Anas. Nah, kan orang ya. Mana ketua Ibnu? Ya kan? Dia punya kesadaran lokal yang sangat tinggi. Padahal dia juga bukan asli orang Banyuwangi, aslinya dari secara sifat dia orang juga. Tapi dia punya niat untuk mengangkat tradisi dan budaya Banyuwangi sampai akhirnya bahasa Osing diangkat Dan dilirik oleh para wisatawan. Itu jadi bukti bahwa kita bisa mengangkat daerah, kita bisa mengangkat negara dengan budaya lokal. Mustahil negara atau daerah bisa mengangkat dengan bahasa lain mungkin, atau dengan budaya lain mungkin. Iya. Oke, saya ke Pak Iswara dulu. Kira-kira apa yang harus didorong oleh gerakan pemuda Ansor untuk ngomong keprihatinan itu? Kira-kira bagaimana spirit Ki Sangkek sebagai ketua bidang seni dan budaya untuk itu kira-kira gitu. Kalau
kalau tadi melihat penemuan Kang Ju, memang tidak ada jalan lain kecuali kita itu harus bisa. Bagaimana kita itu memaksa kepada generasi berikutnya untuk mengerti, untuk memahami, dan selanjutnya dari paksaan itu timbul sebuah kebiasaan. Seperti yang dibilang, memang angin luar biasa. Sekarang ini beberapa alas, memang luar biasa. Iya. Nah, Ansor Kabupaten Tegal ini kenapa sampai mendatangkan Kang Imam Jun ini sebagai budayawan dari Tegal? Ya dalam rangka tadi, bagaimana kita itu memulai dari diri sendiri dan nanti menggandeng bersama-sama, tidak binafsi, prinsip awalnya dewek dari organisasi-organisasi. Jadi seperti yang saya katakan kembali, seluruh elemen memang kudu bergerak bersama. Iya. Bahwa orang itu kudu sing Ansor pro, orang kudu sing seniman pro, orang kudu sing masyarakat pro, pemerintah itu, tapi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tegal ini khususnya mau bergerak bersama bagaimana kita mengangkat kebudayaan Tegal ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan Ansor sebagai gerakan pemuda terbesar di Kabupaten Tegal siap bergandeng tangan dengan DKKT, dengan seniman-seniman yang ada di kira-kira begitu ya. Betul sekali, Ansor siap. Kang Imam Jun, barangkali teman-teman seniman khususnya untuk para penggiat seni yang Tegal dan sebagainya pengen menggandeng kita siap. Kita kawal bersama bagaimana Tegal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Maksudnya mana butuh siap toh? Iya. Maksudnya banyak butuh siap toh. Maksudnya itu saya sangat ini ya. Iya. Setahu saya bahwa NU dari awal berdirinya itu adalah salah satu misinya adalah mempertahankan tradisi budaya Indonesia. Iya. Ansor itu menganggap budaya sebagai instrumen wajib hukumnya kalau tak langsung itu wajib untuk kemudian memahami agama. Kira-kira begitu. Oke. Untuk kemudian aturan-aturannya sekarang itu bagaimana sih? Misalnya nih, saya pernah curhat. Hari ini kita berpikir untuk membangun peradaban luar biasa itu bukan hanya soal infrastruktur. Betul sepakat bahwa yang harus dibangun adalah bagaimana sumber daya manusianya, dan itu harus lewat budaya. Begitu kira-kira. Benar apa orang kira-kira bahasa? benar ya. Iya. Infrastruktur tetap penting untuk ekonomi dan sebagainya, ya kelancaran ekonomi. Tapi bahasa ini lebih penting juga manusia sadar budaya. Terutama kemarin diskusi terutama membendung nyun sewu paham sing ngomong bahwa salah satu budaya-budaya yang ada di Indonesia maupun di Tegal itu merupakan suatu amalan yang musyrik, syirik, bid'ah. Nah, gue pengen ngerti, walaupun gue ini juga dituangkan oleh di Suwarno. Gue kayak gue itu primen maksudnya. Ya, akhirnya pas saya itu harus ada orang. Iya. Hanya apa sih? Wong sing jadi itu mau menghilangkan Indonesia sebetulnya. Iya. Mau menghilangkan Indonesia. Indonesia kalau budayanya sudah hilang, budaya asli Indonesia sudah hilang, itu berarti Indonesia hilang. Dan ketika ada orang yang berpikir itu nyak saja yang itu harus dibinasakan kalau bisa. Pemikirannya maksudnya. Iya. Itu harus dibinasakan. Sih jelas kayak orang juga jauh-jauhan. Makanya cari panggung. Gini, menurut saya gini, itu juga sangat aja mau siap. Orang punya pemikiran seperti itu. Kita harus tahu bahwa apapun yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah. Ya kan? Termasuk budaya. Makhluk insya Allah. Angger di modalnya kan misalnya kan dinai makhluk, dinai modal ya kesenian, kebudayaan segala macam bahasa. Ini dinai modal di insya Allah. Ada di sia-sia kira-kira dosa orang. Iya. Ya mubadir sia-sia orang seperti syukur. Itu pengambilan ada. Iya. Yang ini berarti kalau kita melihat dari itu bahwa itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah, ya baru harus kita lestarikan, harus kita syukuri. Dan alhamdulillah kita punya figur kiai sosok luar biasa, misalnya kayak
Gusmus ya, Kiai Gusmus itu luar biasa ya, jiwa kesenian, jiwa semangat kebudayaan luar biasa. Ya bahkan begini loh Kang Samsul. Oke, seperti kemarin saya bilang waktu kopi kemarin, Iya. bahwa pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama Iya. dulu, para kiai kita dulu, itu juga banyak yang seniman, termasuk Imam Kalijaga, Iya. Sunan Bonang, itu kan juga seniman. Iya. Bahwa mereka itu mewariskan budaya, mewariskan istilahnya sebuah peradaban yang memang istilahnya menjadi kekayaan tersendiri. Gitu loh. Nah, Pong Tegal aja kan. Iya, dan alhamdulillah Ansor Kabupaten Tegal di bawah naungan Ketua Cabang Sahabat Nur Fanan ini akan terus bergerak komitmen untuk memerangi paham-paham yang seperti itu. Tapi satu visualnya mungkin bahwa kenapa budaya itu atau tradisi yang ada itu harus dilestarikan. Mungkin orang sudah sadar bahwa misalnya Allah sendiri, Nabi Muhammad sendiri itu melakukan hal itu. Iya, primen Bapak Kristi. Nah, Iya, primen. Allah Serius sekarang serius. Iya. Dan ini nyata, menurut aku nyata. Gini, misalnya gini, ketika Nabi Muhammad lahir, Iya. itu budaya yang ada di situ di daerah di Jazirah Arab apa sih? Kan dari sastra. Iya, Ya, membuat sastra. Iya. Gawe bahasa-bahasa indah-indah. Padahal itu waktu itu kita mungkin nggak tahu ya bahasanya itu apa, mungkin bisa berupa mantra, bisa berupa puja-puja atau berhala-berhala. Sastranya itu seperti itu kalau sebelum Islam lahir. Tapi oleh Allah nggak dibuang itu sastra itu. Dirangkul sastranya, dialihkan, dileboni nilai-nilai Islam. Karena yang boleh Dirangkul sastranya, dileboni nilai-nilai Islam. Itu ya. Dan itu diterapkan oleh para wali, oleh para ulama kita. Wayang, ya gede mungkin ceritanya seperti apa atau tradisi apa lah, anak mitoni, anak segala macam. Oh dibuang Pak, kebudayaan dibuang, tapi dialihkan visi. Nah, Al-Quran termasuk ikuti sastra sih, ada sastra seni, kan sastra yang jahiliyah dibuang. Iya. Artinya bahwa Barang sastranya itu, tradisi sastranya itu jadi dibuang. Garangnya be ngobrol dengan Ansor ya sedikit korelasi antara Islam dan kebudayaan. Termasuk Iya. dulu sahabat itu Umar bin Khattab ketika mengajak orang-orang Majusi untuk kembali kepada Islam itu, sahabat Umar kan orang Majusi kan nyembahnya kan api, nyembahnya geni, ngegeni kuwi tempatnya dhuwur, nggone arane Manaro. Kuwi tempat singgo ngurupno geni nggo disembah karo wong Majusi. Ketika sahabat Umar itu berhasil mengalahkan orang-orang Majusi, menaranya itu tidak dihapus-hapuskan, tapi tetap dijadikan Bilal bermanja naik atas bumbu dan sekarang namanya menara. Bahkan sekarang masjid-masjid sekarang yang di Indonesia ada namanya menaranya. Itu peninggalan kaum Majusi, cucu wong Islam. Iya. Oke, kita pengen mari Mas Panji. Mas, budaya dan pandemi ini harapannya sebetulnya kepengen Mas maksudnya agar kemudian terus kemudian diperbolehkan terus keprimen itu sebagai apa praktisi seni gitu enaknya keprimen ya bahasanya. Tapi aku udah banyak pribadinya aku udah sebagai pelaku seni ya, sama seperti Om Imam Jun. Tukang kok jenlah. Ya. Ya benar. Iya. Sudah mantap. Iya. Si pasti ini Mas. Iya. Khususnya kaca-kaca seniman nih, aku di Tegal. Di Tegal, lu rupakan di Tegal katakanlah. Ngisi di Tegal segala sesuatu yang di Tegal. Mungkin itu ini barang kabeh ngomong dari mungkin dari pelaku seni dari wis berusaha bikin sampai kesenian itu diterima. Iya. Tapi kan untuk dapat diterima itu kita butuh apa ya? Butuh berekspresi.
Misalkan kita butuh tempat, kita butuh acara, kita butuh ruang, gitu kan. dan sebagainya. Nah, mungkin ya bisa semua pihak yang berkaitan dengan itu bareng-bareng rewangi lah. Iya. Ya misalkan kudu ngurus izin, ya wis ayo prosedur dokumen digampangna. Terus sing duwe tempat misalnya kudu kene, ya wis aku nganggo tempat gue. Dokumen carane prosedur dokumen ada di angel-angel. Oh ini yang loh. Soalnya apa ya? Ini bukan cuma nominal loh ya. Ini lebih ke kepuasan batin. Soalnya stres. Iya, benar stres. Wong kerja terus cepat tua cepat mati. Iya. Gue senang ya senang dalam arti penyaluran ekspresi dimensi ya. Aduh, nyokap pakai angel tapi kok sendiri yang mana? Ibaratnya mau ngelang jadi minum ya. Iya Mas Fadzi. Minimal kita berdoa bersama bahwa pandemi ini. Amin. Itu paling utama. Oke. Saya ke Mas Imam Jun dan Ki Harno. Ya, kira-kira sebetulnya aturan-aturan itu tadi sebetulnya belum dijawab. Ya, aturan-aturan yang kemudian mengeksplor atau mendukung pada kejayaan budaya Tegal dan mungkin mendukung para kesenian atau mungkin barangkali ngomong soal apa support ya pemerintah kira-kira sebetulnya gue bisa dukung sih sebetulnya ini kan bagian dari yang kita diskusi lah kira-kira begitu dan aturan saya kemarin diskusi sama Mas Fadzi anggar kemudian ada aturan bahwa seluruh mungkin lah televisi ya seluruh radio yang ada di Kabupaten Tegal terus mau bahasanya mensupport tentang salah satu produk kesenian Tegal misalnya wayangan ini sengke gitu jam tayangnya diulang misalnya kan ada sih kayak gue bahasanya nah gue kira-kira bisa apa dan kepengen apa kira-kira gitu monggo iya maksudnya tapi kan ada kepengen tapi maksudnya ya sampai kenal ya bahasanya enak keprimen gitu berharap memohon gitu lah bahasa Ya, ada memang siapa sih orang pengen ya bahwa misalnya kebudayaan kesenian Tegal menjadi tuan rumah negara ya orang bisa kepengennya luar biasa. Nah, makanya itu dibutuhkan sinergi antara dari semua elemen. Aku senang kayak gitu apa ternyata sing duwe kewajiban ini aku sing kewajiban Ansor dan NU itu wajib sebenarnya memang wajib mempertahankan memulihkan dan mengangkat budaya lokal itu wajib. Nah tinggal berarti kok misalnya dari pemerintahan misalnya aku pernah usul dunia kalau salah misalnya kudune Pemda aku yang memfasilitasi dengan sebuah aturan atau apalah perda atau perbu terserah misalnya kayak gini semua radio sing ana ning Kabupaten Tegal atau di Tegal lah kita bisa bicara Tegal Raya lah ya semua radio sing ana ning Tegal wajib duwe jam tayang khusus misalnya lagu-lagu Tegalan puisi Tegalan sastra Tegalan ya misalnya teater Tegalan itu wajib Musa minggu sepisan, tapi harus lagu kudu bandina. Iya. Lagu isi karena mungkin tidak terlalu banyak ya. Bisa saja misalnya esok bapak puisi Tegalan atau bumi jam itu puisi Tegalan. Ngundang tokoh atau mangsa terserah. Tapi kalau acara itu digali bandina, insya Allah semakin banyak tumbuh penulis-penulis baru. Teater Tegalan juga. Teater Tegalan terakhir yang menurut saya begini Sarana Data Gemela. Wih di antara maling dan wajib hukumnya. Kenapa nggak bisa? Dan negara-negara sing saya maju dengan budayanya caranya seperti itu sama. Daerah-daerah sing maju dengan budayanya sama seperti itu caranya. Bahkan aku pernah gawe anak lebih gampang lah sebenarnya. Aku mau ngurus salah satu jabatan kayak gini. Pernah numpak kereta ya? Pernah ngudin stasiun Semarang? Pernah. Ketika turun dari Semarang dari stasiun kereta yang bener lagu apa? Tanjung Mas. Anggaran 1000 lagunya apa? Taring. Nang Betawi lagu Gambang Kromo.
nang Sunda lagu apa? Tegal kudune ya kaya apa lho, Pak. Tegal kudu lagu bahasa Tegal akhirnya Akhirnya ngomong Pak, mlebu Tegal wis rasa tegelean. Nah, itu. salah satu contoh ya, kowe. Iya. Lagu wajib sing diajar ning sekolah-sekolahan. Lagu daerah ya, lagu daerah. Ya lagu Tegalan, kudune ya. Ya. Pencipta lagu Tegal itu kita generasi kesekian dari zamannya kowe bikin sing NN, bisa lagu Tegal kowe bikin. Iya. Diajarna. Kenapa sih ngajar lagu misalnya lagu Wetanan? Iya. Atau lagu bahkan lagu bahasa Sunda. Kan kita punya lagu bahasa Tegal. Iya. Artinya ketua DKKD berharap supaya lagu-lagu Tegal apa yang unsur Tegal itu masuk pakai kurikulum. Begini kan. Iya. Gimana? Muatan lokal yang dulu sempat ada itu kalau bisa dihidupkan kembali. Jadi apa? Kurikulum pendidikan itu kurikulum yang berbasis lokal. Jadi misalkan kita ada beberapa bahasa Jawa yang dulu itu sempat ada di muatan lokal. Ini sekarang kan hilang semua. Iya, saya ini secara diceritakan mulai dihilangkan sih. Iya, dulu ada PMP, ada PSBB, ada bahasa Jawa. Sekarang muatan lokal sekarang pada diadakan. Nah, kalau saya secara pribadi dengan Angin berharap itu tadi bahwa muatan lokal itu kita hidupkan kembali lewat yang namanya bahasa. Iya. Untuk pemerintah pun minimal ada acara-acara Pemda, enggak kayak seniman kayak gue. Pemda payu, ningor dek nanggap sapi. Nah, kayak anggar komitmen Ansor dan Kisengkek, kira-kira misalnya ada jalur pitulung ngelatih wayangan gue siswa-siswi siapa buat Sanggar saya sudah menyelenggarakan latihan gamelan, latihan lagu-lagu gratis untuk anak-anak. Monggo silakan datang ke Sanggar Rasis Putra Laras. Itu setiap hari ya setiap minggunya itu minggu sore itu menyelenggarakan pelatihan khusus untuk anak-anak gamelan dan kebudayaan kesenian khususnya Jawa. Yang poya juga mari bahasa Tegal. Agar cara saya itu agar bisa wayangan pasti ngerti cerita kosmologi Jawa ya. Nah, ngerti soal rahwana, apalagi bahasa cerita-cerita sing sifatnya gue bisa membangkitkan kita untuk menjadi seorang pahlawan. Kalau di Sanggar saya kan minimal itu anak-anak itu kenal disi dengan budaya kita sendiri. Kalau tadi kita bicara masalah umum budaya Jawa, nanti kita akan khususkan ke sana bagaimana lagu-lagu Tegal kita boleh kembali lewat gamelan misalnya kan bisa. Oke, gitu. Siap dan gimana? Ya, dari yang dengan sampaikan tadi pengen minimal dari misalkan contoh di radio itu menampilkan yang ada di budaya lokal. Untuk sampai saat ini kendalanya itu apa? Kendala terberat. Jadi aku kayak oli laporan sing kanca-kanca seniman, khususnya sing banyak lapornya sing musisi-musisi ya, sing kreatif gawe lagu-lagu. Orang mau lagu garator ternyata. Iya. Jadi anak istilahnya kayak nang radio. Begitu anak nawak naik materi lagu, lagu pop, apa soal lagu ya, tapi band lokal. Kan mesti jawabannya saya ya nih. Lah kanggo band lokal, lah kanggo penyanyi lokal. Kan jawabannya lucu. Lah aku nggak mau, lah kan uang, lah acara gue band lokal. Lah aku yang takut ketika saya bikin bahasa Indonesia, penyanyi sing punya kudu lokal kan. Misalnya penyanyi dari Jakarta, emang lokal kan? Nah kalian lokal pada bahasa Indonesia, kan lokal. Iya kan? Iya. Mereka mau nyetel. Iya, dengan nabi gue soalnya om. Nah, hal seperti ini harus Depan curhat gue orang juga itu. Iya. Berarti memang kudu harus ada aturan. Nah, sebuah istilahnya keputusan dari pemegang kebijakan untuk bisa memberikan ruang terhadap seniman-seniman lokal. Itu akan dorong ke sana. Ya, jadi mungkin Ansor nanti mudah-mudahan siap untuk. Ya, jadi mungkin gini, siapapun pemimpinnya
program itu harus menjadi program paten. Iya. Ya, siapa bae pemimpinnya sing ganti nanti program tentang budaya Tegal, jadi program paten tetap selalu ikut singgah di siapa tetap program itu jalan. Kasarnya itu yang lebih paham kayak secara paham. Kita cuma berharap bahwa didengar oleh pemimpin-pemimpin Tegal dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian tersendiri. Kita kembali ke pemirsa YouTube-nya Kisah Depok. Kita tambah sedikit. Untuk meraih itu pun memangnya cukup berat seperti itu. Harus ada banyak sekali istilahnya jalan dan rintangan yang kita hadapi. Karena apa itu memerlukan banyak sekali pemikiran dari banyak orang, yaitu yudikatifnya, yaitu eksekutifnya, untuk bisa memberikan sebuah kebijakan mengarah ke sana. Nah, di luar itu pun kita sebagai pelaku seni harus istilahnya mempunyai daya jual. Artinya hari yang siap ngetok kena budaya Tegal, ya sih bisa dinikmati. Akhir bagaimana sebetulnya nilai jual terhadap seni Tegal harus kita harapkan di terakhir. Ya, pemirsa YouTube Sengkek dan Media Tegal, alhamdulillah kita disupport oleh Media Tegal. Ketua bidangnya sudah hadir di tengah-tengah kita dan timnya juga hadir di tengah-tengah kita, dan pemirsa yang ada di sana maupun di sini mudah-mudahan tetap stay untuk kemudian mendengarkan kita dan sebagainya. Barangkali nanti ada session Mas Hasan, barangkali mau curhat dan sebagainya atau bertanya atau yang lainnya, monggo Mas Muni, Mas Faizin, saya buka mungkin barangkali ada sekaligus mendengar. Saya teringat bagaimana lagu-lagunya siapa kacanya sampean Dudu sing ninggal lagu Didi Kempot. Didi Kempot adalah salah satu sahabat Albiar, salah satu teman akrabnya Mas Imam Jun. Ini fenomena di mana Didi Kempot itu bisa dikenal dengan karyanya lewat media sosial, lewat mungkin instrumen-instrumen musik yang dirubah kira-kira menjadi sesuatu yang menarik. Kira-kira sebetulnya biar menjadi marketable, biar menjadi layak untuk dijual, kira-kira bagaimana? Monggo dari Kisengkek dulu. Ada Kisengkek bagian dari orang yang paham, walaupun Mas Imam juga orang yang paham tentang melek media. Beliau punya YouTube namanya Kisengkek TV dan Imam Jun punya YouTube yang namanya Pawon TV. Sekaligus juga Ansor mulai bergerak untuk itu, media Ansor tetap menjadi satu media pencerahan yang sebagainya. Seperti saya bilang bahwa kalau tadi kita mau diakui, istilahnya kita mau diberikan ruang kebebasan yang panjang, dan kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Artinya apa yang kita sajikan sebagai pelaku seni, apa yang kita berikan kepada masyarakat, yang itu bisa menjual. Minimal itu memberikan sesuatu yang enak dipandang, bisa dinikmati oleh semua. Nah, gue rekomendasi nganggo musisi-musisi wong saiki ya. Cover sebetulnya mau liopor sih kayak gitu. Bagi bahasanya bahasa Inggris ya. Cover lebih lain. Ya tadi itu bilang, kalau Didi Kempot itu bisa hebat, marketable sebenarnya bisa hebat seperti itu. Karena konsistensi dari beliau itu memang luar biasa. Nah, ini yang diperlukan. Kadang kita itu menjadi latah. Kita itu menjadi latah, tidak konsisten dengan apa yang kita perjuangkan. Kalau Kang Jun, saya yakin dari dulu sampai sekarang konsisten dengan bahasa Tegalnya. Kita pun harus sebagai seniman pun harus bisa tadi konsisten dengan bahasa Tegalnya. Didi Kempot pun laku dijual karena konsisten dari dulu sampai sekarang, nggak pernah Didi Kempot menjadi artinya buah kemarin adalah buah perjuangan Didi Kempot. Orang kan segampang membalikkan telapak tangan gede tidak, tapi memang perlu tadi. Begitu ya Kang Mau Oke.
artinya bahwa seni dan media kira-kira adalah satu kesatuan. Dan ini rekomendasi buat seniman-seniman bahwa ayo kita bangkitkan nyanyian Tegalan, kita bangkitkan satu nyanyian-nyanyian gedung-gedung Tegalan dan sebagainya. Monggo, kira-kira gimana? Ya, kaitan dengan Didi Kempot tadi, saya nambahin. Kebetulan saya juga salah satu orang yang sempat dekat lah sama Kempot. Saya kenal Kempot di tahun 96. Zaman gue Kempot dulu nggak apa-apa. Walaupun gue karya, tapi guru apa-apa nang Indonesia. Guru terkenal nang Indonesia. Kempot sudah rekaman tahun 89. Bos kalau zaman itu. Terus sempat hit lagu tahun 93. Tapi yang mana kenal 96 penesi guru apa-apa. Tapi benar konsistensi Kempot itu sangat luar biasa. Dia hanya mau gawe lagu Jawa. Bahasanya Ya, hanya gawe lagu Jawa. Terus gawe lagu kudu ngonyong daerah. Baik Kempot. Orang belum gawe lagu wong liya. Kok daerah yang gawe lagu daerah. Ini bahasa Jawa. Nah, padahal zaman semua lagu Jawa kasih lirik zaman semua. Tapi Kempot luar biasa. Konsisten dan dia tetap berjuang. Suka gue makan nasi orang ini. Kempot itu zaman sepanjang 87 sampai 96. Gue makan ngamen. Ngamen Kempot. Gue makan ngamen. Karena orang-orang ngadu lagu Jawa kan ngamen. Rekaman gue kira sebenarnya rekaman. Rekaman ini 93. Rekaman ini tahun 95. Orang mungkin gue makannya ngamen, tapi dia konsistensi di lagu Jawa kayak kita di akhir hayat 2 tahun 3 tahun beliau membuktikan bahwa cah-cah nom bisa menyukai lagu-lagunya beliau. Ya memang kayak apa? Saya ngomong bumi, ngomong seniman kan ada apa saya? Bintang itu memang tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Kempotnya salah satunya seperti itu. Makanya Bintang maksudnya bukan bintang ada siapa ya, tapi dia seorang menjadi bintang itu dilahirkan. Dilahirkan untuk dikondisikan memang enggak. Iya. Nah salah satunya Kempot. Orang yang berjuang bareng Kempot salah satunya saya. Satu komunitas waktu itu ada puluhan orang. Tapi dia yang jadi satu. Iya. Si jadi memang tokoh. Anak pun langsung penasaran bahkan. Si pada banyak nyanyi, pada berkarya. Bahkan ada Kempot saya kan akeh. Karena lagu Jawa kan tapi lagu Galia ada kan aslinya. Iya. Pengen anak saingan ya. Ya teman. Justru itu. Iya. Sebuah apa seni. Iya. Kalau nggak ada saingan itu justru malah susah untuk dipasarkan. Super barang ya. Dan sekali lagi bagi seniman-seniman generasi penerus bangsa, saya ini saya dan harga cinta mana? Iya benar. Yang kemudian mangkat Jakarta pan gawe lagu kurang bisa apa sih? Demi Allah ya bisa nggak apa? Iya. Jangan gawe lagu. Itu di Poyok itu kan kali itu. Yang judi guys sekarang yang judi. Cuma nggak bahasa Indonesia. Yang judi mana? Saya mas. Kau bisa bikin lagu kamu. Demi Allah coba ya. Belajar lah. Jadi di Poyok itu Iya. Dengan di Poyok itu terus kemudian kita membuktikan. Dan alhamdulillah setahun 2 tahun kemudian aku ya bisa rekaman, bisa nanti penyanyi walaupun belum sukses dari penyanyi kan belum nanti penyanyi sukses. Iya. Dan dibuktikan bahwa panggung Imam Jun itu ya sudah bisa dinikmati. Nah, keberuntungannya Kempot dan teman-teman Jawa Timur dan segala macam atau Tali ya. Keberuntungan mereka adalah disupport oleh banyak termasuk YouTuber. Sebelum ada YouTube kita bisa sebelum ada YouTube lingkungan itu sangat menyupport. Orang Cirebon Indramayu itu mau nanggap wong taring. Tapi Tegalan orang nanggap wong taring iya, tapi nanggap wong Tegal orang. Apa bedanya ya? Lo iya apa itu? Mesti ngomong. Iya Film nanggap orang. Justru malah budaya lain yang ditangkap di sini. Aja nangis. Jasa ini pertama ada tantangan ya, jadi ini malah tantangan. Ya, terus malah kenapa saya saat ini lagi sering gemboran bahwa ayo kita mulai yuk gerak kampanye.
kampanye, mindset kampanye. Kuncinya adalah konsistensi ya. Memang marilah kita semangatnya dari Didi itu jadikan spirit. Kalau Didi bisa, kenapa nggak bisa? Lebih baiknya dan monggo apalagi sangat mungkin sangat besar kemungkinannya bahwa di Tegal nanti akan lahir Didi Kempot versi Tegalan. Siap, tepuk tangan untuk kita semua dua. Luar biasa. Seruput kopi dulu. Kopinya kopi kita. Oke, kayaknya lagu mana dia? Lagu apa ya? Apa ya Om? Sekarang apa? Kasri. Ini Ustaz. Iya, kasri buah. Kalawi adalah ceritanya. Kalawi aku nggak tahun 2003. Jangan sampai Jadi lagunya dan diciptakan dan dinyanyikan oleh ya, tapi 2010 dia akan Sandiaga. Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kota Nesawi. Kalawi, Warujan, Atika Margasari. Kalawi, Garatau, Ulu Kabe Duweni. Buru tani nelayan, pengusaha seniman, pegawai sipil, angkatan. Usaha seniman, pelajar santri, pondok Kalawi. Kabupaten Tegal, ibu kota Nesawi. Kalawi.
lagu Galawi tahun berapa ini Kang? Lagu Galawi tak gawe keren zaman masih Jakarta. Kowe tahun 2003 nang. Iya, ini salah satu lagu Tegal baru yang istilahnya masih baru lah, istilahnya dibicarakan oleh generasi milenial yang istilahnya fenomenal. Kalau kata orang sekarang itu kan viral. Di sini ada sejarah, ada cerita yang harusnya bisa menjadi contoh lah. Iya. Lagu kita gawe tahun 2007, terus tak rekam, tak tebang layang gawe ke tahun 2005 ya. 2005-an. Ketika si nyanyinya, gue biasa lagu dia. Biasa lah. Nah, waktu itu nonton album Manwarso, Purwahaba, Galawi. Sing ngetop lagu Manwarso atau Purwahaba. Lagu Galawi biasa. Bener. Iya, lagu sampai di Jakarta dulu diputar lagu. Iya. Coba kan mulai kan Jakarta ya. Tapi lagu Galawi, jangan orang nang tertarik kayaknya. Orang pasti booming lah. Ya memang orang sama sekali. Sama sekali. Sama kasar sampai booming itu. Nah, yakin nanti di sini aku lagi cerita bahwa inilah keterkaitan tokoh yang sentral, tokoh yang penting di Kabupaten Tegal atau di Kota Tegal ini harus diikutkan, harus disertakan. Ya. Lagu Galawi waktu itu setel sampai Bupati sama Mas Agus Rianto. Kaget Mas, lagu ini asik kan? Terus tentang apa Mas? Sampai nembak. Akhirnya urun syair, monggo. Jadi akhirnya apa? Yang aku yang walaupun mau Tegal tapi memang secara geografis Tegal paling gede juga salah. Aku ngerti nih singkatan Tegal itu beda begini. Galawi Kabupaten Tegal, ibu dari Sari Galawi, Surodadi, Ngantikan Marga Sari, Perangasan Enjong, wilayah Kalimantan kan Surodadi. Sebenarnya nama Rujo. Sumpah orang nanti teman. Ayo dari Mas Agus, salah Mas, sebenarnya anak Rujo nih. Oh Kalimantan Rujo. Oh ya jadi dari tambah dari Mas Agus. Ketika nyanyi Mas Agus beda ceritanya. Artinya ketika si nyanyi tokoh sing punya pengaruh. Uang gelem liya kena. Angger kemudian lagu-lagune lagu-lagune mau dinyanyikan di sekedar ya beda banget. Mesti ada sesuatu. Kayak karena kayak uang liya sesuatu yang juga bener lah. Mesti kan bahwa ketika pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan itu turut campur dilalai, mesti akan menggelem karena apa? Mereka juga punya istilahnya kebijakan. Itu yang pengaruh lah. Yang pengaruh. Dan salah satu efeknya waktu itu, aku yang rong yang Jakarta, akhirnya aku dirihi Mas Agus ben, wis masuk konsentrasi di Tegal. Dan saya berusaha menarik wong Tegal sing punya pengaruh yang sekdanya akhirnya nggak bilang Salbum ketua Dewan yang gawe album Tegal. Artinya waktu ada pengaruh dan masing-masing diterima. Ya coba waktu berarti memang harus ada istilahnya kontrol dari pemegang kebijakan. Itu pasti nggak mungkin enggak. Karena pengurus paling kuat daerah ya. Nah itu kita nanti coba kita dorong teman-teman juga untuk bisa mengarah ke sana gitu kan memang. Ya, dan mungkin perlu dibahas nanti mungkin apa kita perlu menghadap kita teman-teman seniman, teman-teman yang peduli budaya Tegal apa kudu kumpul terus ngadepin komisi apa misalnya ya. Komisi apa sih bidangnya lo ya? Ya. Ada mana cerita tentang kini sih Corona? Ayo. Kalau memang itu dibutuhkan siap tidak mengawal ke sana. Karena bukan tidak mungkin misalnya wong sing nggak gunakan ini juga aslinya kepengen. Ya, memang begini kan Imam Jun. Memang harus ada dukungan dari pemegang kebijakan, utamanya adalah di bidang masalah tadi yang namanya legislasi, aturan main. Harus dimungkinkan aturan main yang memang berpihak dan condong kepada budaya Tegal itu sendiri. Kalau dibiarkan, ya tetap seperti ini sampai kapanpun. Makanya kita harus dorong ke sana. Jadi nanti kita coba kita jalan lagi ngobrol-ngobrol di belakang. Kita kumpulkan lagi teman-teman seniman Tegal. Kita ngomong dengan pengambil kebijakan. Tidak hanya kepada anggota legislatif,
kita ada bupati. Iya, semuanya. Eksekutif kita libatkan juga. Kayak gitu. Begitu teman-teman ya. Ya, betul. Oke, dan kita berpikir juga selain dari peraturan dan sebagainya, radio dan sebagainya, yang kepikiran soal pariwisata sih mungkin sebetulnya misalnya seperminggu ya agar kucing wis buka dan pasti rame, misalnya kemudian para musisi kita diberi panggung di sana, kira-kira begitu. Orang mau nunggu Itu luar biasa, jadi cajaban apa-apa. Ya, aja sesuai Karena waktu juga kita ini apa? hal ini juga pernah saya sampaikan ini pihak pariwisata. Saya pernah mengusulkan misalnya, coba kita punya tempat wisata yang bahkan kelasnya nasional kayak Guci ya. Coba setiap hari itu lagu yang disetel itu adalah lagu Tegalan, bukan lagu Mamjun. Iya. Jangan lagu Mamjun yang usah. Lagu Tegalan itu banyak tentang cinta tentang Guci, banyak cerita tentang Purwohawa, ada cerita tentang Sajabat dari zaman Najib Kana. Iya. Lagu gue setel. Iya. Kita paksa orang yang datang itu harus mendengarkan lagu itu. Iya. Atau misalnya per 1 bulan atau 2 bulan misalnya kemudian Guci mempersembahkan wayangan Pokoknya apapun. Orang lagu aku ikan. Iya. Nanti lagu racing cetek dari Tegalan. Iya. Engkau hari Minggu pas hari ramai ngundang seniman Tegal, misalnya tarinya Tegal, wayangnya Tegal, sastranya Tegal, dramanya sanjungannya Tegal. Wong nggak ada dipaksa itu mesti sesuai terbaik. Bali kenapa bisa seperti itu? Ya karena dipaksa. Karena dipaksa. Lampu panggung liburan di Padang nganggur. Kita ada pandemi ya. Belum pandemi pun. Ya. Istilahnya banyak panggung-panggung liburan yang ada di tempat-tempat wisata. Iya. Iya benar. Itu kalau kita dorong, kita support ke sana. Iya. Teman-teman saya, kita teman musliman tidak apa-apa jadi orang Iya. istilahnya tinggal wujud itu belum kan. Oke, mungkin waktu dan terbatas. Saya kemarin satu lagi, barangkali ada pertanyaan? Gak ada? Oke, nanti kita lakukan sesuai tema Kabupaten Tegal nasibmu kini. Tapi di tengah refleksi yang sedemikian sudah kita sampaikan, kira-kira bentuk harapan. Saya pengen bahwa Mas Imam Jun sebagai ketua DKKT Kabupaten Tegal dan Ki Harno sebagai ketua bidang seni budaya dan pemerhati dan sekaligus juga berdalang Kabupaten Tegal, katakan bahwa Kabupaten Tegal siap, kemudian nasibmu kebudayaan Kabupaten Tegal cerah dengan harapan-harapan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Imam Jun. Harapan dan walaupun saya sudah tersedia bahwa yakinkan bahwa kebudayaan Tegal nasib hari ini dan ke depan, mudah-mudahan kita berharap dengan satu kerjasama Gawa Tegalan. Gawe Tegalan. Iya, gawe dan gawa nang dibayar apapun pegawaiannya. Karena kita hidup di Tegal. Oke, silakan Mas. Dari refleksi tadi kita terbahas banyak. Kuncinya adalah bagaimana kita ke depan ini bisa bergandeng tangan karena maksud. Bagaimana kita semua yang ada di Kabupaten ini bisa bergandeng tangan bersatu untuk menyuarakan tadi yang seperti katakan kami muncul gawa Tegal. Kuncinya adalah konsistensi dan kekompakan tadi. Jadi kalau bicara nasibmu ini, insya Allah ke depan dengan kita bersatu, dengan kita memulai dari diri kita sendiri untuk mencintai brand Tegal, nasib brand Tegal akan menjadi cerah dan lebih baik. Oke, kita optimis dan sebagainya. Mari kita dengarkan lagu Padamu Negeri dan dipimpin oleh Mas Imam Jun dan Ki Harno untuk kemudian bahwa seniman tokoh-tokoh budaya Tegal akan siap terus bergandengan tangan dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bergerak memajukan budaya Tegal. Monggo. Ya.
budayanya dengan segala keanekaragaman budayanya, dan tetap punya harapan bahwa nasib kebudayaan Tegal adalah sangat baik. Kira-kira itu, monggo Ki. Ya, matur nuwun buat Mas Kang Imam Jun yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama. Ajak kapok ya. Ajak kapok. Matur nuwun sangat atas waktunya yang di setelah kesibukan bisa hadir acara ngopi asik, ngobrol positif, inspiratif dan asik. Pimpinan cabang Gerakan Ansor Kabupaten Tegal. Matur nuwun semuanya buat teman-teman media, teman-teman lembaga seni budaya dan olahraga yang sudah hadir. Dan makasih buat matur nuwun juga buat akustik musiknya Kang Panji. Iya ya, mudah-mudahan cepat laris, Panji, Kamal dan sebagainya. Kita berdoa bersama semoga pandemi tetap cepat berlalu. Ya, dengan istilahnya doa dari orang-orang kita sebut dahulu, doa tolak bala. Saya mohon diaminkan Kang Panji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa barik ala sahabati ajma'in. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan yu'afi ni'amaka al-wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sitan nongklang, sitan nongkling, sumingah, suminggi, sumintar, sumingkir. Ayam tulak, ayam tukung, tinulak sekabeni belai, berkungkung sekabeni pancabaya. Lamana pancabaya sinor balikan alor, lamana pancabaya singkitul balikan itul, lamana pancabaya singwetan balikan etan, lamana pancabaya singkulon balikan mulon. Pengang, pening, pengang, pengung, pembang, pemimbang, paribasan, kembang. Paribasan wong jagat kuwilat susah ora diulasi tapi jabang bayi wong sekampung Tegal susah diulasi yahu ya Allah yahu ya Allah ya jalali wa ikram la haula wala quwata illa billahil aliyyil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Oke, dengan ditutupnya doa biasa, kalau Ansor tetap ada doanya dan tolak balanya, mudah-mudahan pandemi tetap berlangsung dan lalu dan sebagainya. Desengket tetap mampu bisa berkarya. Mas Imam Jun sehat walafiat, panjang umur untuk kemudian tetap melestarikan kebudayaan Tegal. Terima kasih dari saya dan tetap stay tune untuk minggu depannya kritik dan saran untuk media Ansor Tegal, kemudian Kisengket Tegal, dan akan kemudian ditayangkan juga oleh Pawon Imam Jun nanti insyaallah. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.